Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kenapa baginda Rasul kok dijadikan model oleh Allah tuh kenapa? Ada dua hal. Pertama karena beliau manusia seperti kita nih, utuh manusia. Alasan kedua kenapa beliau jadi contoh, karena beliau sosok yang multidimensi. Sesuatu itu bisa dijadikan contoh kalau dia multi. Dan Imam Busairi malah menggambarkan begini. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasham. Yang dahsyat, kehebatan Rasulullah itu sepertinya sama di lini manapun beliau itu. Kita hebatnya setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya, diam aja dia nggak ngelawan. Ini di depan istrinya dia nggak hebat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah beliau ini diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmah bagi semesta alam. Ini kan akhlak itu kan ada 3 bagian. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, alam semesta. Ini untuk lebih memberikan gambaran tentang rahmatan lil alamin. Ini yang pertama, tugas Nabi. Bu, memperbaiki akhlak kepada Allah. Sebelum beliau datang, manusia nggak punya akhlak kepada Allah. Pohon disembah, gunung disembah, ya Bu ya. Bu, sekarang juga nih zaman kita akhlak kepada Allah sering lentur dan luntur. Lentur dan luntur. Akhlak kepada Allah mulai goyah. Apalagi sekarang nih istilahnya abad entertain. Kiai sama dukun tipis bedanya sekarang. Bener-bener. Bu, akhlak kepada Allah mulai bergeser. Ketika miskin kita hamba Allah, setelah kaya kita pindah jadi hamba harta. Ya Bu ya. Hamba Allah itu kalau keluar dari pengakuan Allah itu mahal. Tapi kalau keluar dari mulut kita itu murah. Kenapa murah? Ngaku. Orang ngaku boleh-boleh saja toh. Saya hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Apa Allah mengakui saya sebagai hambanya? Itu yang saya belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Summa salatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin rahimakumullah, wabil khusus akhi fillah Ki Haji Khalil Nafis dan juga Habib Nabil host kita, para jamaah yang berbahagia, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 legend Damai Indonesia sudah dipaparkan, yang memiliki makna yang besar. Yang terakhir adalah tadi almarhum Kiai Zainuddin MZ, dai sejuta umat di masanya, dan kemudian dai yang cukup amat kontroversi. Tadi ada 3 pesan, bahwasannya manusia hidup harus beretika kepada Allah. Kita ngomongin etika sama Allah. Etika itu lebih tinggi daripada hukum, walaupun hukum itu adalah untuk melahirkan etika. Hukum bisa melahirkan etika, tapi etika itu lebih tinggi daripada hukum. Saudara hadirin rahimakumullah, waktu berlalu alhamdulillah. Pas tanggal 14 kemarin Valentine buat hari anak-anak,
Kita juga kemarin Valentine bangsa Indonesia sukses menyelenggarakan pemilu. Soal siapa nanti yang kita pilih yang ditetapkan KPU, sabar, itu takdir. Yang ketiga, sekaligus tanggal 14 kemarin, alhamdulillah TV One bertambah usia. Menjadi umur 16 tahun, udah remaja. Tidak terasakan waktu berjalan kepada kita. 16 tahun berjalan. Makanya ditanamkan tadi yang pertama bahwa waktu punya Allah. Allah berikan kesempatan kita dalam kehidupan ini menggambarkan. Kita manusia hanya menjalankan skenario yang Allah berikan. Tinggal bagaimana kita jadi hambanya bisa memanfaatkan dan mendayagunakan apa yang Allah kasih kepada kita. Summa latus'aluna yauma idin anin na'im. Seluruh nikmat yang Allah kasih akan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau pertanggungjawaban oleh KPK, lembaga hukum manusia yang dibuat oleh manusia, oh manusia pandai berkilah. Manusia pandai berhujah. Orang pandai beralasan. Tapi kalau di hadapan Allah nanti, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita ini lagi jadi pemeran, artis. Yang lagi ditonton oleh Allah, dilihat oleh malaikat. Yang besok kita sendiri bakal ngelihat apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan insya Allah kita melihat yang baik-baik, jangan diperlihatkan yang buruk-buruk. Insya. Yang kedua karena itulah dalam perjalanan hidup kita ini kan selalu saudara hadirin rahimakumullah real tapi misteri. Real nyata kita alami kehidupan kayak model begini. Tapi misteri apa sih yang kita kejar, kita cari, apa di balik itu semua? Apa kita akan tahu kita akan singgah di mana dan berakhir di mana? Wa matadri nafsum madza taksibu gada wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang boleh punya prediksi, hitung-hitungan boleh matang banget dah. Tapi kan yang menentukan siapa? Allah. Dokter boleh tahu dan bisa menganalisa penyakitnya pasien. Tapi dokter sendiri nggak tahu kapan dia bakal sakit. Betul apa betul? Yang kadang-kadang usianya umurnya dokter sama pasien duluan dokter matinya. Apa dokter yang ngobatin orang lantas dia paling akan belakangan? Enggak. Itulah misteri. Jodoh juga misteri. Pangkat jabatan juga misteri. Kapan Allah mengasihi dan kapan Allah mau kehendaki Allah angkat. Nggak ada yang pernah tahu. Karena itulah tadi diajarkan. Hidup itu kudu pakai etika. Etika kepada siapa? Etika kepada Allah. Baru kita meyakini. Kalau kita yakini bahwasannya itu dari kehendak Allah. Apapun yang terjadi dalam misteri yang kita hadapi, hidup nyaman. Nih baru aja kita kemarin kan pemilihan kan. Pilpres sama pileg. Akhirnya tuh calon yang kagak jadi banyak yang stres. Betul apa betul? Nih. Ya karena enggak menyadari. Coba kalau sadar. Yang penting kan kita ikhtiar dibarengi dengan doa. Soal urusan yang jadiin siapa? Allah, bukan urusan kita. Makanya disuruh oleh Allah tadi, ud'uni astajib lakum. Walaupun doa bukan mengintervensi Allah, enggak bisa doa bukan mengintervensi Allah. Tapi Allah suruh untuk apa? Manusia berdialog dan Allah yang paling suka dengan orang yang suka dialog kepada Allah. Bagaimana kelanjutannya? Host udah berdiri.
Baik, terima kasih Kiai Haji Sumarno yang telah memberikan tausiah, Masya Allah luar biasa bagaimana cara kita mengimani qada dan qadar. Salah satunya yaitu dengan ikhtiar dan doa. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan berbincang-bincang karena kebetulan ini tepat sekali di hari ulang tahun TV One yang ke-16. Namun usia untuk Damai Indonesiaku sudah usia 15 tahun, selisih 1 tahun. Kita akan berbincang-bincang bagaimana kesan-kesan dari guru-guru kita berkaitan dengan para narasumber kita selama di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.